Allah menolong kita pada perang Badar, wa antum azillah, padahal saat itu kalian lemah. Ini rahasianya. Jadi Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menolong seorang hamba justru ketika hamba itu lemah. Kenapa? Karena ketika seorang hamba itu lemah, dia benar-benar menjadi seorang hamba. Kalau orang itu kuat, kalau orang itu hebat, kalau orang itu banyak kekuatannya, dia masih sering mengandalkan kekuatannya. Dia masih sering bersandar kepada kehebatannya. Dia masih sering bersandar kepada apa-apa yang dia miliki. Tapi ketika dia lemah, kepada siapa dia bersandar? Kepada siapa, Bu? Kepada Allah. Ini kuncinya. Ketika dia lemah, dia benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui saum di bulan Ramadan yang kita lakukan, melalui lemah-lemah yang sedang kita rasakan ini, Allah menghantarkan kita kepada makom kehambaan namanya. Apa namanya? Namanya makom kehambaan. Pada posisi kehambaan di mana kita benar-benar menjadi seorang hamba. Dan kita lihat, ketika Allah menyayangi hamba-hambanya, Allah seringkali hantarkan hamba-hamba kesayangannya, hamba-hamba kecintaannya itu pada posisi-posisi seperti itu agar dia betul-betul merasakan hubungan yang begitu dekat, hubungan yang tanpa sekat. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh Raja Namrud. Kemudian diikat tubuhnya. Setelah seluruh tubuhnya terikat, Raja Namrud menyalakan api. Besar apinya. Nah, Nabi Ibrahim bisa lari nggak, Bu? Hah? Nggak bisa. Pada saat itulah dia berada dalam keadaan yang teramat sangat lemah. Azillah, lemah dia. Tapi karena saat itu dia lemah, dia tahu dia lari nggak bisa, minta tolong ke siapapun nggak bisa, maka pada saat itu terjalin satu hubungan yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kondisi itu terjadi, Allah berfirman kepada api, yang wahai nar, wahai api, jadi dinginlah engkau dan selamatkanlah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim jadi selamat. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun. Lari nggak, Bu, Nabi Musa ketika dikejar? Nabi Musa bersama orang-orang terbaiknya itu lari sampai mentok ke pinggir laut. Kata murid-muridnya Nabi Musa, wah, kalau bahasa kita, wah, tewas nih kita nih, gitu ya. Udah dekat nih, yang ngejar kita udah dekat. Nggak ada lagi tempat berlari di depan laut. Di depan tuh lautan yang membentang. Sementara orang-orang yang mengejar dia itu semakin dekat. Musa mau kemana kita? Kemana kita berlari? Karena pada saat itulah, ketika sudah tidak ada lagi tempat berlari, ketika sudah maksimal ikhtiar seorang hamba, mentok kemana-mana sudah nggak ada lagi tempat. Pada saat itu dia bergantung kepada Allah, ya Allah, kemana lagi kami berlari kalau tidak kepadamu? Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Ketika tongkatnya dilempar, bus, terbelahlah lautan jadi jalan tol. Ini rahasia, Bu. Ya. Siapa lagi? Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam gua, ya, bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dia masuk ke dalam gua, orang-orang kafir itu sudah kelihatan kakinya, dan itu tujuannya adalah membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sudah takutan pada waktu itu, tapi dengan ketenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pasrah diri, hubungan yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah datangkan pertolongan hanya dengan laba-laba, sarang laba-laba dan sarang burung dara. Jadi bersarang di situ. Mungkin ada orang di dalam, ada laba-laba dan ada sarang burung. Kalau ada orang masuk, pasti ini rusak. Pergi lagi turun.
Siapa lagi? Nabi Yunus alaihissalam. Lihat kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam itu dicampakkan di laut oleh orang-orang, kemudian dia dimakan oleh ikan, masuk ke dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Sudah masuk ke dalam perut ikan, masuk juga ke dalam laut. Nabi pada saat seperti itu bisa lari nggak? Bisa teriak-teriak nggak? Tolong, 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 ada yang nolong nggak? Ada yang dengar nggak? Maka terjalin satu hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Kemudian dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau saja Yunus tidak mengucapkan kalimat tasbih seperti itu, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Aku akan membiarkan Yunus itu tetap berada di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Allah tolong Nabiullah Yunus alaihissalam disebabkan beliau mengucapkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau yang kehendaknya tidak bisa dicampur tangani oleh siapapun. Aku masuk ke dalam perut ikan ini ya Allah.